Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrifal anbiya wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayah serta karunia kesehatan ya. Sehingga kita dapat berkumpul ya, bersama-sama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di mana kita akan membahas terkait dengan Pancasila yang merupakan sistem filsafat. Ya. Oke, baik. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sistem filsafat ini merupakan suatu perenungan, ya, perenungan dari suatu kesadaran. Ya, kaum-kaum intelektual dulu lebih banyak merenung. Ya, dari perenungan itu muncullah kesadaran dari para pendiri negara atau kaum-kaum cendekia negara ini untuk menggagas yang namanya filosofis, ya, filosofis Grotzlag. Bagaimana menemukan nilai-nilai filosofis dalam identitas negara. Wih, ya. Jadi diskusi-diskusi itu berkembang. Ya. Kemudian diskusi itu diwadahkan dalam bentuk BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian ada beberapa pemikir ya, seperti Pospowardoyo dan Sastra Prateja di sini. Yang bagaimana caranya memberikan nilai bahwa Pancasila itu merupakan suatu sistem filsafat. Bagaimana Pancasila menjadi dasar dan bagaimana Pancasila dibuat sebagai suatu sistem dalam filsafat. Ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, ada beberapa kompetensi yang kita harapkan, yang mana kompetensi itu bersifat inklusif, toleran. Ya. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan mahasiswa yang memiliki nalar kritis sekaligus toleran ya, dalam keragaman budaya, keragaman agama. Bagaimana mahasiswa dapat mengembangkan karakter Pancasilais ya, teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun ya, cinta damai ya, proaktif, bertanggung jawab ya. Seperti yang dijelaskan di buku kita ini. Ya. Saudara sekalian, filsafat merupakan awal ilmu pengetahuan. Jadi, ide-ide itu muncul dari perenungan, baiknya Isaac Newton ya. Dia merenung di bawah apel, apelnya jatuh di kepalanya, muncul yang namanya hukum gravitasi. Ya. Secara sederhana seperti itu filsafat itu. Muncul dari perenungan-perenungan. Oleh karenanya dia dikatakan sebagai mother of science. Ya. Bagaimana bentuk pemikiran filsafat itu? Menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran, istilah-istilah, makna-makna. Ya. Sehingga apa yang diucapkan seseorang dari pikiran tersebut merupakan suatu kontemplasi dari perenungan yang dia lakukan. Ya. Seperti itu. Contoh misalnya, sebagai seorang pedagang, ya, bagaimana filsafat itu dia merenungi, ya, berpikir, mencari solusi, ya, bagaimana hasil dan cara dia berdagang itu dapat menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Seorang prajurit TNI berpikir bagaimana caranya dia mempertahankan tanah air Indonesia. Bagaimana caranya dia melawan serangan-serangan musuh. Ya. Bagaimana caranya dia berkorban untuk tanah negara Republik Indonesia ini. Tanah air ini. Sehingga sekali lagi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat. Ya. Bagaimana cara kita dalam menyusun suatu aturan tetap berpusat
pada Pancasila. Kenapa? Karena dia sebagai dasar ideologi negara. Ya. Kemudian bagaimana para wakil rakyat ini ya berpikir, merenung, memaknai dasar-dasar penciptaan negara, dasar-dasar penciptaan peraturan perundang-undangan dengan berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi kalau mau melihat seorang wakil rakyat, anggota dewan yang betul-betul memperjuangkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, pastinya setiap aturannya itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Oke. Jadi berdasarkan yang dikemukakan oleh Titus Smith and Nolan, jadi filsafat itu adalah sikap. Ya. Bisa terlihat dari kumpulan sikap, kepercayaan, ya. Kemudian diterima secara tidak kritis, anti informal. Kenapa? Karena berdasarkan perenungan, ya. Bukan berdasarkan pendapat. Nah, ini perbedaannya. Kalau berdasarkan pendapat orang lain, kadang kita cenderung kritis, tapi karena kita berdasarkan perenungan yang masuk akal dan logis, nah, maka kita menerimanya sebagai suatu anti informal atau tidak dikritisi karena bersumber dari diri pribadi. Oke, filsafat proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan. Sikap yang sangat dijunjung tinggi, anti arti formalnya ini. Tadi informal, sekarang arti formal. Filsafat adalah suatu proses kritik. Nah, di sini kita melihat filsafat ketika kita mengevaluasi pendapat orang lain, ya, atau kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada masa lampau. Ya. Baik itu pemikiran terhadap kepercayaan maupun sikap yang sangat dijunjung tinggi. Jadi tidak boleh seorang berfilsafat itu menerima ya, dengan menerima sesuatu tanpa adanya suatu kritis di dalam pemikirannya. Kemudian filsafat analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa setiap apa yang kita terima sebagai seorang manusia termasuk pikiran kita harus berdasarkan suatu daya bahasa yang logis, yang masuk akal, yang memiliki konsep struktur yang jelas. Nah, oleh karena itu kita butuh pendidikan, ya, untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu yang kita jadikan bedah analisa terkait dengan apakah suatu kenyataan itu logis atau tidak. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicari jawabannya. Nah, ini ya, aktual dan fundamental. Jadi Anda sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang apapun itu di kedepannya nanti, ya, setiap melihat suatu peristiwa ataupun suatu peristiwa yang Anda perhatikan sebagai seorang manusia, yang dimana Anda ingin mencari jawaban terhadap masalah terkait peristiwa itu, maka Andalah orang-orang yang dikategorikan adalah orang-orang yang berfilsafat. Ya. Seperti itu, saudara sekalian. Oke, kita lanjut. Jadi jelas di sini bahwa filsafat itu merupakan suatu proses. Ya. Apapun bentuknya, baik itu evaluasi, baik itu menggali problematika yang terjadi di masyarakat, ya, baik itu ketika Anda menjadi suatu informal, suatu anti-informal di situ. Ada kritik-kritik terhadap kepercayaan yang sikap yang dijunjung tinggi dalam filsafat butir 2 tadi. Yang mengacu tadi pada sikap yang refleksif. Ya, sikap terbuka dan toleran dalam mau melihat sesuatu dari segala sudut pandang persoalan tanpa prasangka. Ya. Oke, kita sudah tahu bahwa logos itu akal, ya, yang dapat mengalahkan mitos. Ya, jadi banyak mitos-mitos.
Ya. Legenda dongeng Tulamisot yang dimana cenderung bersifat irasional, berbeda dengan akal tadi yang selalu bersifat rasional. Oke, ya kita lihat di sini ya. Ada patungnya Auguste Rodin menggambarkan tentang wise man. Ya. Kebijaksanaan muncul dari seseorang yang selalu merenung. Merenung di sini berkontemplasi. Merenung di sini memperlihatkan dia selalu berpikir terkait dengan sikap yang apa yang harus dia lakukan ataupun apa yang telah dilakukan. Kemudian ada patung Soekarno duduk di taman pengasingan ND menggambarkan ia sedang memikirkan dan merenungkan masa depan bangsa Indonesia. Ya, hasilnya adalah filosofi Grotzlak. Jadi mengapa Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem filsafat, teman-teman? Ya. Yang pertama pastinya karena filsafat merupakan hasil perenungan tidak hanya satu tokoh, tapi berdasarkan berbagai tokoh kenegaraan Indonesia. Ya, ini bisa kita lihat di sini, nanti Anda bisa baca. Ya. Sehingga hasil perenungan para tokoh tersebut dicetuskan menjadi suatu dasar negara, saudara sekalian. Dasar negara ini ya, yang akan menjadi pondasi negara untuk menciptakan ya, untuk menggagas semua aturan peraturan perundang-undangan, untuk menggagas setiap ya, aturan terkait fungsi-fungsi kenegaraan, fungsi-fungsi organisasi kenegaraan. Ya. Sehingga satu, sistem filsafat itu harus bersifat koheren, harus berhubungan satu dengan lainnya secara runtut. Ya. Sila pertama memiliki keterkaitan dengan sila kedua, 3, 4, dan 5. Dan tidak boleh saling bertentangan. Jadi saudara sekalian, setiap sila yang ada di dalam Pancasila itu tidak boleh saling bertentangan. Tetapi harus saling melengkapi. Ketuhanan yang Maha Esa, ya, keadilan ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan punya korelasi di situ. Ya, di mana setiap warga negara ya, memiliki hak untuk memilih agamanya masing-masing. Nah, itu keadilan di situ ada. Ketuhanan yang Maha Esa di situ ada. Ya. Yang kedua, harus bersifat secara komprehensif, menyeluruh, mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi di dalam dinamika masyarakat Indonesia, Pancasila ini harus bisa masuk, beradaptasi. Nilai-nilainya harus hidup secara komprehensif. Ya. Di dalam lingkup perbuatan manusia, di dalam lingkup interaksi antara masyarakat. Jadi saya tidak bilang masyarakat tertentu, tetapi semua masyarakat, interaksi semua masyarakat yang terjadi. Ya. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, ya, inti mutlak, ya. Sehingga aspek-aspek yang terkait nanti dengan Pancasila itu merupakan aspek-aspek fundamental, layaknya agama tadi, ya, layaknya masyarakat, keadilan, menciptakan keadilan, itu pasti ada kaitannya dengan hukum, ya, persatuan Indonesia, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Tuh. Pemilihan umum harus masuk di situ, kerakyatan, pendapat. Ya. Sehingga sistem filsafat yang bersifat spekulatif, artinya buah pemikiran dari hasil perenungan ini, ya,
menjadi titik awal pola dasar di mana setiap hal yang dilakukan, sikap yang dilakukan, buah pikir yang menjadi konsep-konsep kenegaraan itu logis, bisa diterima oleh semua orang. Jadi, Sastra Praja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dapat disebut sebagai dasar filsafat, kehidupan bernegara, ideologi negara. Ya. Bagaimana caranya Pancasila itu mengatur hubungan warga negara dengan negara, mengatur hubungan antara sesama warga negara, usaha-usaha dalam menciptakan yang namanya kesejahteraan. Lingkup operasional Pancasila itu berdasarkan kebijakan-kebijakan yang disusun bidang-bidang tersebut dalam memecahkan problematik yang terjadi di negara Republik Indonesia. Nah, seperti itu saudara sekalian. Sistem filsafat yang terjadi di Pancasila itu sendiri. Sehingga Pancasila itu sendiri merupakan suatu sistem berfilsafat sebenarnya. Berkontemplasi. Dasar perenungan itu tadi menghasilkan nilai-nilai, menghasilkan ideologi, menghasilkan tata cara untuk bagaimana caranya Pancasila itu menjadi suatu kontemplasi dalam menyusun aturan-aturan kenegaraan. Ya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan mungkin pada pertemuan kita pada hari ini. Ya. Pastinya kita akan kembali merenung. Kemudian kita akan berdiskusi nanti. Ya. Materi ini akan saya upload dan ini akan menjadi bahan diskusi kita untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap sehat. Ya. Tetap fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Dan ingat teman-teman, saudara sekalian, ya, Pancasila merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa Indonesia, ya, agar negara ini dapat menjadi negara yang sejahtera. Negara ini memiliki batasan dalam penyelenggaraannya. Negara ini tetap logis dalam melakukan suatu proses ketatanegaraan, dalam melakukan proses-proses politik. Ya, maka Pancasila itu muncul sebagai suatu filsafat, ya, menjadi dasar perenungan para pelaksana negara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.